panggilanmu, oh penciptaku. Saat hidupku ditenung di dalam cinta, cintamu nan agung dan suci dalam diri ayah dan bunda. cinta murni berdua berkisah Tentang perjalanan indah, kereta usia melintasi senja. daun gugur kini pun bersemi. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Kini saatnya aku mohon doa dan restu agar selalu setia di jalan cinta. Majulah ikuti sang guru, ikut salib bersama dia. Salib suci tak lelah berkisar tentang pengorbanan diri, karena dengan semangat berkorban hidup kita semakin bermakna. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Romo, frater, serta suster dan saudara-saudara yang terkasih yang hadir di sini. Selamat berjumpa untuk kita semua dan untuk Anda dimanapun Anda berada dalam acara ini, acara Hari Studi Familia Karmelitana 2020. Tema hari studi kali ini ialah hidup dan pelayanan Beato Angelo Pauli. Nah, barangkali dari antara kita masih ada yang belum mengenal siapa Beato Angelo Pauli itu. Maka dari itu, pada kesempatan ini kita akan melihat siapakah dia dan bagaimana perjalanan hidupnya. Oh, begitu ya, Frater. Jadi, saya masa agak sedikit bingung. Kira-kira barangkali dari kita itu masih belum ada yang tahu tentang Familia Karmelitana itu apa saja. Baik. Baik, juga kalau kita sapa siapa saja yang menjadi saudara-saudara kita dalam anggota Familia Karmelitana. Baik, di sana para saudara dari Ordo Karmel, ada OCD, ada TOC, ada OCDS, CSE, Putri Karmel, Hermanas Karmelitas, KTM, ada Suster Karmelit Mission, Suster PPYK, Komunitas Jalan Kecil atau KJK, dan Pelita Karmel. Nah, itu dia Familia Karmelitana kita. Banyak sekali ya, Frater. Begitu. Baiklah, supaya tidak berlama-lama lagi, marilah kita mulai saja rangkaian acara ini. Dan untuk kesempatan pertama, kita mendengarkan terlebih dahulu pengantar dari Delegatus Familia Karmelitana Indonesia. Kepada Romo Aji, kami persilahkan. Kita beri tepuk tangan.
Selamat pagi para romo, bruder, frater, suster, dan saudara-saudari sekalian yang tergabung dalam keluarga besar Karmel Indonesia. Baik yang saat ini hadir di Aula Provinsialat maupun yang mengikuti secara streaming di rumah masing-masing. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Hari Studi Familia Karmelitana. Hari studi yang diperuntukkan secara khusus bagi ordo, kongregasi maupun komunitas-komunitas yang mengambil kekayaan rohani dari spiritualitas Karmel. Kalau pada hari-hari studi sebelumnya kita merayakan hari studi atau mengadakan hari studi dalam jumlah peserta yang cukup banyak, maka pada hari studi kali ini istimewa. Hari studi kali ini peserta yang hadir di aula ini tidak banyak, hanya beberapa perwakilan dari keluarga Karmel yang ada di Malang. Itu semua karena situasi pandemi COVID. Maka kami mohon maaf kalau tidak bisa mengundang Anda untuk hadir pada saat ini di tempat ini. Tetapi Anda bisa mengikutinya secara streaming di tempat Anda masing-masing. Dan saya berharap ini tidak membuat tali persaudaraan di antara kita menjadi berkurang, tapi tetap kita bisa membinanya itu walaupun jarak berjauhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tema hari studi kali ini adalah hidup dan pelayanan Beato Angelo Pauli. Mengapa panitia mengambil tema ini? Yang pertama, karena Beato Angelo Pauli itu kurang dikenal baik oleh para Karmelit maupun oleh umat pada umumnya, walaupun beliau adalah orang yang suci dan pelayanan karitatifnya itu sangat dirasakan oleh orang-orang miskin dan orang-orang sakit pada saat itu. Yang kedua, karena jarang dari orang-orang kudus Karmel yang saya ketahui dan saya baca menekankan pelayanannya pada karya karitatif. Pada umumnya mereka lebih menekankan pada pelayanan spiritual, hidup mistik, maupun juga perjuangan perdamaian dan keadilan. Lalu yang ketiga, kami memilih ini karena tahun ini bertepatan dengan 300 tahun wafatnya Beato Angelo Pauli. Maka sudah layak dan sepantasnya lah kalau kita mengenangkan jasa-jasanya, supaya kita yang merupakan bagian dari keluarga besar Karmel Indonesia dapat meniru teladan hidupnya, lebih-lebih perhatiannya kepada orang miskin dan orang sakit. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pembicara hari studi hari ini ada dua. Yang pertama adalah Romo Ideson Tinambunan Ukarem. Beliau adalah dosen STFT Widya Sasana Malang, kalau tidak salah dosen patrologi secara gereja dan metodologi. Beliau juga adalah prior Biara Karmel Yohanes A. Santo Samsoni, Jalan Talang 5 Malang, staf tidak tetap Institut Titus Bransma Nijmegen, Belanda, dan pustakawan Ordo Karmel Indonesia. Sementara pembicara yang kedua adalah Romo Albertus Herwanto Ukarem. Beliau adalah mantan konsilierus jenderal Ordo Karmel periode tahun 2007 sampai 2013 dan juga mantan rektor Unika Widya Karya Malang. Sekarang beliau sedang mempersiapkan diri untuk berkarya di tempat perutusan yang baru. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Edison Tinambunan dan juga Romo Albertus Herwanto yang di tengah kesibukannya yang cukup padat bersedia menjadi pembicara hari studi. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti hari studi Familia Karmelitana, baik bagi saudara-saudari yang hadir pada saat ini di Aula Provinsialat Ordo Karmel maupun bagi mereka yang mengikuti secara streaming di tempat masing-masing. Semoga Tuhan memberkati acara hari studi ini sehingga dapat berlangsung dengan baik, dengan lancar dalam suasana persaudaraan. Tuhan memberkati.
Terima kasih kepada Romo Aji. Selanjutnya kita awali acara ini dengan menyanyikan terlebih dahulu lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. Kami persilakan pada pembawa lagu. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai acara ini dengan berdoa dan kita awali dengan menyanyikan lagu Datanglah Ya Roh Pencipta. Mari kita berdiri. Datanglah ya Roh Pencipta, Hati kami kunjungilah, penuhi dengan rahmat-Mu, jiwa kami ciptaan-Mu. Terpujilah Allah Bapa, bersama Putra tercinta, dan Roh Kudus sungguh cinta, kini dan selamanya asa. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang boleh kami terima daripadamu pada kesempatan ini. Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Roh Kuduslah yang menuntun kami dalam permenungan kami, bersama Beato Angelo Pauli, seorang kudus yang menjadi teladan hidup kami sebagai anggota Karmel. Ini semua kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya saya persilakan Frater Febri untuk memandu kita pada sesi pertama yang akan dibawakan oleh pembicara pertama kita, Romo Edison Tinambunan, Ordo Karmel. Waktu dan tempat kami persilakan. Para saudara yang terkasih, sebelum kita mulai, baiklah kalau kami memperkenalkan terlebih dahulu siapa Ibu Romo Edison ya. Barangkali dari antara kita ada yang belum mengenal beliau ya, meskipun beberapa kali sudah bertemu pandang juga. Baik, sebelumnya kami sampaikan dulu riwayat hidup Romo Edison. Tadi di awal sudah disampaikan, sempat disinggung pula oleh Romo Aji. Romo Edison atau bernama lengkap Romo Edison R.L. Tinambunan Ordo Karmel, lahir pada 24 Desember 1963, berasal dari Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara. Mengikrarkan profesi pertama pada 19 Juli 1987 dan profesi kekal pada 13 Agustus 1992. Menerima tabisan imamat pada 30 Agustus 1993. Lalu riwayat pendidikan, menempuh studi patrologi di Augustinianum, Roma pada 1999 dan doktoral patristik di Universitas Santo Thomas Aquinas, Roma pada 2001. Hingga sekarang menjadi staf dosen di STFT Widya Sasana Malang dan dosen tidak tetap di Institut Titus Prasma Universitas Radboud, Nijmegen, Belanda. Lalu beliau juga pernah melayani sebagai pustakawan Ordo Karmel di Roma dan sekarang juga melayani sebagai pustakawan Ordo Karmel Indonesia sekaligus prior komunitas Karmel Yohanes Santo Samsone Talang 5 Malang. Demikian
kurikulum vitae dari Romo Edison, pembicara kita pada sesi pertama ini. Untuk selanjutnya, waktu dan kesempatan kami berikan kepada Romo Edison. Kami persilakan. Baik, selamat pagi semuanya, para Romo, para suster, dan juga saudara-saudari di dalam Karmel, di mana saja pun berada. Baik di aula ini maupun di tempat lain, tersebar mungkin ya diminta oleh Romo Aji untuk memberikan hari studi, untuk mengisi hari studi pada kali ini. Tema yang diusulkan memang Angelo Pauli, namanya kalau bahasa Latinnya itu Angelus. Jadi kita biasanya menggunakan nama Latin sehingga saya menggunakan itu. Kalau nama Angelo itu biasanya adalah nama Italinya, sehingga kalau di Itali mungkin pasti menggunakan Angelo Pauli. Lalu ciri khas dari orang Kudus satu ini adalah mengenai karitas. Ya. Tapi sebelumnya mungkin ada baiknya saya memperkenalkan dulu sumber-sumber yang kita miliki. Umumnya yang kita miliki saat ini adalah dalam bahasa Itali. Semuanya itu ada di perpustakaan di bawah. Kebetulan 2018 itu salah satu tema rekoleksi adalah mengenai Angelus Pauli ini, dan saya juga pemberinya, sehingga saya mempersiapkan mengambil bahan-bahan dari Italia. Kebetulan saya waktu itu di situ mengenai Angelus ini. Nah, ini salah satu buku pertama, mungkin hanya mungkin untuk perkenalan aja. Pasti ini hanya beberapa orang saja yang bisa membaca ini. Praktis semuanya bahasa Itali yang ada di sini. Ya. Ini ada satu buku lagi, ditulis pada tahun yang pertama ini baru ditulis beberapa tahun yang lalu. Yang penulisnya itu saya yakin pasti dikenal Romo Budi. Itu teman satu parokinya dulu di Torres Pakata. Kalau dia lupa saya ingatkan kembali. Dan sekarang juga Lucio, namanya Lucio Maria Zappatore. Sekarang dia menjadi pastor paroki di Aimont, di Biara Karmel di belakang Kuria, dan dia saat ini juga sedang mempromosikan Beato ini dalam berbagai cara. Jadi ada sudah beberapa YouTube, itu bisa nanti dilihat kalau sempat dari Lucio ini. Saya mendapatkan beberapa informasi dan juga buku-buku dari dia. Bahkan beberapa foto juga saya dapat dari beliau. Bahkan saya diperkenankan untuk masuk ke kamar dari Angelus Pauli ini di Roma, di biara tersebut. Nanti akan kita lihat misalnya tempat kamarnya itu dibuat semacam museum. Nah, jadi barang-barang dari Angelus itu diletakkan di sana semua. Ini satu lagi buku, ditulis tahun 96. Nah, ini yang lebih tua, itu tahun 1727. Ini tidak ada di perpustakaan kita, ini saya ambil dari perpustakaan di Roma. Nah, jadi bahasa Italinya pun agak kita harus berjuang dulu, karena bahasa Itali pada tahun tersebut, abad ke-18. Nah, ini satu lagi buku yang dibuat pada saat menjelang beatifikasi. Ya, jadi ini sangat termasuk juga ini. Ya, jadi dua buku terakhir ini ditulis pada menjelang beatifikasinya. Nah, untuk bahasa Indonesia supaya ada bahannya juga,
Jadi buku rekoleksi tahun 2018 itu sudah diterbitkan tahun lalu. Jadi nama serinya itu Mendaki Gunung Karmel. Kalau para frater belum membaca silahkan baca. Jadi buku ini bukan hanya dicetak saja. Jadi Karmelindo sudah menyumbang ini untuk mencetak supaya dibaca. Nah, jadi ini temanya memang solidaritas. Jadi dari berbagai aspek dan juga tokoh. Nah, salah satunya adalah Angelus Pauli ini. Jadi saya berikan, ya bukan karena saya dosen memberikan kepustakaannya, ya bukan itu, tapi ada baiknya kalau kita memiliki salah satu sumber, paling tidak kita bisa mendapat informasi lebih mendetail. Jadi itu buku ini mengenai Angelus Pauli ini ditulis pada halaman 107 sampai dengan seterusnya. Jadi di sini juga saya terjemahkan beberapa perkataan-perkataan dari Angelus Pauli, sehingga siapa yang misalnya mau mengutip langsung perkataan dari Angelus Pauli itu bisa dilihat dalam terjemahannya. Jadi saya ambil dari buku yang tadi saya tunjukkan itu. Ya. Nah, supaya kita paling tidak kalau mengutip dia mungkin lebih baik pergi ke apa yang dikatakan oleh beliau langsung. Nah, itu lebih original istilahnya. Bisa membaca buku-buku lain tapi apa yang dikatakan oleh beliau mungkin lebih baik. Nah, praktis hari studi saat ini saya akan mengambil dari satu bagian dari sini mengenai hidupnya. Jadi memang bagian ini, artikel ini ditulis dalam dua bagian, hidup dan karyanya. Walaupun nanti dalam hidup itu, hidupnya dia ini sudah kelihatan apa yang menjadi ciri khas dari Angelus ini. Ya. Apa yang kemudian akan digeluti pada saat dia sudah menjadi imam. Dan itu nanti kemudian aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan spiritualitasnya akan diberikan oleh Romo Albert. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu mengenai tempat tinggalnya beliau. Nah, dia berasal dari, mungkin saya baca di sini, bisa diikuti di apa, supaya lebih mendetail. Jadi Angelo Pauli ini, atau Angelus Pauli, lahir 1 September 1642 di Argigliano. Nah, ini Argigliano di sini. Jadi kalau lihat Italia, itu Roma di sini, dari Argigliano di sini. Jadi di utaranya Pisa. Yang berpenduduk 200 orang, jadi sedikit memang pedesaan. Dia berasal dari desa pegunungan, daerah ini daerah pegunungan. Lalu ia kemudian dibaptis dengan nama Franciscus di Gereja Maria Santissima Assunta. Angelus memiliki 3 saudara dan 3 saudari. Satu dari saudara mereka juga menjadi Karmelit nanti. Ayahnya Angilio Pauli bersama dengan ibunya Santa Morelli memberikan, jadi Santa bukan artinya dia sudah santa ya, bukan itu. Memberikan pendidikan dan contoh hidup Kristiani kepada anak-anaknya. Mereka memiliki rumah dan tanah yang cukup. Dalam kehidupan sehari-hari, orang tua Angelus selalu membantu mereka yang membutuhkan tanpa meminta balasan. Angelus berasal dari daerah Toskana dan di sebelah utara, di bagian barat. Nah, tadi yang itu bagian barat. Tempat asalnya adalah mana tadi? Bagian barat. Angelus berasal dari Toskana di bagian utara, bagian di sebelah barat. Tempat asalnya adalah daerah perbukitan yang subur untuk bercocok tanam
misalnya anggur, pohon zaitun dan sebagainya. Jadi praktis daerah pertanian, memang orang tuanya adalah petani. Waktu kecil Angelus bersekolah di desanya. Setelah itu untuk bersekolah lebih lanjut, ia harus pergi ke desa yang lain yang lebih besar, yang namanya di Minuciano. Jadi di sini nggak kelihatan. Tadi sebenarnya dalam PowerPoint berikutnya saya mau sambung ke peta, tetapi tidak bisa keluar. Itu tidak jauh dari tempat tinggalnya, atau untuk sekarang tidak jauh, tapi waktu mereka ya lumayan jauh, ya, karena dia harus bersekolah di sana. Ia bersama dengan saudaranya yang lebih besar bernama Thomas pergi ke sekolah dengan jalan kaki. Ya, kalau frater di sini naik sepeda, kalau mereka jalan kaki. Ya. Mereka berangkat di pagi hari dan pulang sore karena jarak sekolah tersebut. Pengalaman pertama yang kemudian akan mempengaruhi sikapnya kepada orang sakit adalah saat mendampingi neneknya, nenek dari ibunya, yang akan meninggal. Angelus waktu itu masih berumur antara 10 sampai 11 tahun dan berusaha untuk membantu neneknya tersebut waktu sakit. Oleh sebab itu ia merasa sangat dekat dengan neneknya itu, dan pada waktu mau meninggal, ia meminta Angelus untuk menyalakan lilin sebanyak 12 di sekeliling tempat tidurnya, sesuai dengan jumlah para rasul. Karena ia memang memiliki devosi kepada ke-12 rasul itu, kedua rasul tersebut, ia meminta Angelus karena setelah seluruh lilin habis, neneknya meninggal. Pengalaman kedua adalah waktu Angelus masih berumur 12 tahun. Saat ibunya meninggal dunia pada 9 Oktober 1654. Pengalaman itu memberikan catatan dalam dirinya untuk memberikan perhatian pada mereka yang sakit yang akan menghadap Tuhan. Jadi perhatikan di sini sudah mulai dari kecil dia sudah terbiasa dengan orang yang sakit. Yang nanti kemudian juga setelah dia menjadi besar, menjadi imam, nah ini praktis seluruh hidupnya diberikan untuk mereka ini. Formasi solidaritas, ya, berkelanjutan. Di keuskupannya Luni, Sarzana, Argiliano masuk ke keuskupan ini. Dua ordo besar berkembang, Fransiskan dan Ordo Karmel. Fransiskan adalah salah satu ordo yang sangat kuat, apalagi kelahiran ordo ini tidak jauh dari tempat Angelus tinggal. Itu tempatnya kan di Assisi. Assisi itu daerah sini, ya, tidak muncul di sini. Assisi itu di sini, ya, di sini. Menginjak umur dewasa, Angelus lebih tertarik pada hidup kontemplatif, dan di samping itu ia juga memiliki devosi yang sangat besar kepada Maria. Pada umur 18 tahun, ia belum bisa memutuskan untuk memasuki salah satu dari kedua ordo ini. Dalam perjalanan waktu, ia lebih cenderung memilih untuk memasuki Ordo Karmel untuk merealisasikan niat ini. Angelus pergi ke biara Karmel di Vivicano. Jadi yang waktu itu muncul ini Argiliano ini, ya, tempat Angelus itu. Sekarang juga ini sekarang Vivicano. Beberapa kilometer dari tempat tinggal Argiliano. Biara ini telah didirikan pada tahun 1568. Sementara itu Ordo Karmel masuk ke Firenze dan sekitarnya tidak lama setelah Ordo masuk Eropa dan bermigrasi dari Gunung Karmel. Dengan bantuan uskup setempat, ia akhirnya dengan mantap pada pilihan untuk Ordo Karmel, yang kemudian Thomas saudaranya juga mengikuti jejaknya. Angelus dan Thomas saudaranya diterima oleh Prior Vivicano
Bernardino Scaletti. Setelah mendapat persiapan dalam beberapa waktu, yaitu postulat, lalu mereka diberangkatkan ke Siena untuk melaksanakan novisiat di Biara Santo Nicolas yang didirikan di antara tahun 1250-1256. Jadi Siena itu agak jauh dari apa? Coba lihat petanya tadi itu. Jadi ini Siena itu di sini, ini Siena. Lihat tadi di Vivicano itu di atas sana, di sini. Ya. Jadi nanti ruang lingkup sebelum pindah ke Roma praktis di sini, daerah sini semua. Angelus ini ya, setelah menjadi imam nanti. Jadi Siena, Firenze atau Florence, Pisa, Empoli, nah, daerah sini semua. Lalu nanti pindah ke Roma. Nah, Roma nanti menjadi salah satu bagian yang sangat kental dengan solidaritasnya. Tapi mulai dari daerah ini juga, dia sudah menunjukkan seorang imam yang sangat solider. Ya, coba kita lihat lebih jauh. Mereka berdua ditemani oleh ayahnya, lalu mempersembahkan mereka ke Ordo Karmel di biara tersebut. Awal hidup Karmel dimulai mereka pada tahun 1660. Kedua bersaudara ini menerima jubah Karmel pada 1 Desember 1660. Angelus yang sebelumnya memiliki nama baptis Fransiskus mengambil nama Angelus, orang kudus Karmel yang berasal dari Licata, Sisilia. Kalau masih ingat itu kita merayakan, saya lupa persis tanggal berapa dirayakan itu. Jadi Angelus itu adalah salah satu adalah orang kudus pertama Karmel. Ya. Jadi yang berasal dari Sisilia, Licata. Jadi dia mengambil nama itu. Sementara itu saudaranya tetap menggunakan nama baptis yaitu Thomas. 1 tahun kemudian kedua saudara ini mengikrarkan kaul kekal. Jadi perhatikan setelah novis langsung kaul kekal. Pada periode itu belum ada kaul sementara seperti sekarang dijalani oleh formasi di mana saja di dalam ordo. Tapi pada waktu itu langsung kaul kekal. Ya. Jadi perhatikan juga nanti misalnya kalau membaca riwayat hidup dari orang kudus yang lain seperti Teresa dari Yesus, Teresa dari Yohanes dari Salib, itu pasti mereka langsung kaul kekal. Ya. Setelah kaul, Angelus pergi ke Pisa. Nah, tadi lihat dari Siena pergi ke Pisa, naik sedikit ke utara, nanti ke Florence, nah, pokoknya daerah tadi itu. Ya. Yang kita kenal dengan daerah Toskana. Ya. Untuk belajar filsafat. Kota ini adalah terbesar kedua di daerah Toskana setelah Firenze atau Florence. Pada waktu itu Ordo Karmel memberikan kemungkinan untuk studi di berbagai tempat seperti di Firenze, Bologna, Roma, bahkan di luar Italia seperti Portugal, Spanyol, Prancis, Belgia, Jerman, dan Inggris. Akan tetapi Angelus memilih ke Pisa yang telah didatangi oleh para Karmelit pada tahun 1249. Angelus tinggal di biara Pisa selama 5 tahun sampai menyelesaikan studinya, studi filsafat. Selama tinggal di Pisa, ia sudah giat melaksanakan pelayanan kepada sesama konfratres dan juga bersolider dengan kaum miskin di sekitar Pisa yang pada waktu itu banyak ditemukan di mana-mana karena situasi politik dan sosial mengondisikan kemiskinan tinggi di Italia dan Eropa juga pada umumnya. Pada 20 Desember 1665, Angelus ditabiskan menjadi subdiakon. Jadi ini juga perhatikan berbeda dengan tahapan tahbisan kita saat ini. Jadi setelah filsafat langsung tahbisan subdiakon, baru nanti tahbisan diakon, baru belajar teologi, baru ditahbiskanlah. Jadi belajar di teologi bahkan belajar ditabiskan dulu baru belajar teologi. Ya.
Dan 1 tahun kemudian 1666 ia ditabiskan menjadi diakon. Nah, lihat diakon. Dan setelah itu ia pindah ke biara Firenze, Florence, untuk menjalani studi teologi. Jadi lihat tabisan diakon lalu belajar teologi. Biara Karmel di kota ini adalah tempat studium generale. Ya, sejak tahun 1324. Jadi salah satu tempat studi untuk para calon Karmelit. Imam yang solider. Tidak lama setelah tinggal di Florence atau Firenze, Angelus ditabiskan menjadi imam pada 7 Januari 1667, lalu kemudian melanjutkan studi teologi. Nah, pada waktu itu studi teologi dulu baru tabiskan, lalu ada lagi studi teologi lagi semacam untuk persiapan lebih matang menjadi imam. Di sela-sela studinya, Angelus sibuk melayani para confratres, terlebih-lebih mereka yang tua, karena pada waktu itu biara Karmel di Firenze adalah tempat paling besar di daerah Toskana. Saya kira ini ada biara ini Siena, ini biara di Pisa, ini biara di Florence. Angelus lebih memilih untuk menekuni pelayanan kepada mereka yang membutuhkan bantuan, baik itu di komunitas maupun di luar komunitas. Sebagai seorang imam, Angelus selalu menunjukkan pengorbanan yang luar biasa, selalu mencurahkan kasih yang tulus, seorang pendoa, rendah hati, dan selalu giat bekerja. Pada tahun 1674, Angelus mengalami sakit yang aneh. Prior Firenze meminta dia supaya tinggal di rumahnya atau rumah kelahirannya Argiliano, dan dengan harapan agar ia memiliki suasana baru dan segera sembuh. Di rumah, kesehatannya tidak mengalami perkembangan, artinya perkembangan kebaikan. Ya. Walaupun ia mengalami sakit, akan tetapi perhatiannya kepada orang miskin tidak mengalami kelunturan dan selalu melaksanakan laku tapa dan doa. Bahkan ia sering melaksanakan hidup eremitisme di Minuciano, namanya di Minuciano itu di apanya? Ini nanti ini daerah tempat eremitismenya di sini. Coba kita lihat. Bahkan ia sering melaksanakan hidup eremitisme di Minuciano di pegunungan dekat desanya dengan mendirikan 3 salib yang menggambarkan Golgota. Nah, ini 3 salib itu. Ya. Pada pesta Maria diangkat ke surga, pesta paroki Argiliano, biasanya pasti pesta besar untuk seluruh anggota paroki. Orang tuanya mempersiapkan makanan istimewa karena pesta. Angelus tiba-tiba mengambil keranjang dan memasukkan roti yang seharusnya untuk makan siang dan makanan lain ke dalamnya dan membagikannya kepada orang miskin di alun-alun atau di piazza, namanya di sana piazza. Piazza itu biasanya berada di tengah kota atau di tengah desa, sehingga pada zaman dulu kan belum ada televisi apa itu, baru abad ke-20-an ada televisi dan radio. Dan itu biasanya alun-alun itu tempat orang berkumpul. Jadi perkantoran itu biasanya di daerah alun-alun itu, lalu rumah-rumah itu pasti mengelilingi alun-alun itu. Sehingga nanti kalau mereka ingin misalnya jalan-jalan ke alun-alun, ya tinggal berjalan begitu dekat. Ya. Jadi memang kota sudah diarsiteki dengan cara seperti itu. Dan itu biasanya kota kuno dan juga kota-kota abad pertengahan dibuat seperti itu. Supaya orang bisa berkumpul gampang ke alun-alun itu. Nah, fungsinya alun-alun itu memang untuk berkumpul. Ya. Jadi kalau sini enggak, alun-alun itu untuk demonstrasi. Nah. Saudaranya menerimanya karena mereka tidak memiliki, memarahinya karena mereka tidak memiliki roti dan makanan untuk makan siang. Ia masuk kamar dan mengurung diri.
pada waktu itu keluarga makan apa adanya yang tersisa ya. Pada hari pesta tersebut, selama di rumah ia bekerja bersama ayahnya untuk bercocok tanam. Karena kesehatannya tidak mengalami perkembangan, ia dibawa ke Pistoia. Pistoia itu dekat Florence juga, ya. Tidak jauh dari sana, atau di sekitar itu, di rumah pamannya yang kebetulan memiliki apotek. Ia tinggal di sini beberapa bulan dan kesempatan ini diberikan Angelus untuk orang miskin dan sakit, walau ia sendiri sakit. Ia pergi jalan-jalan untuk meminta sedekah yang kemudian diserahkan kepada orang miskin dan orang miskin dan sakit di rumah sakit. Bahkan uang yang dimilikinya digunakan semua untuk kebutuhan orang miskin. Di Pistoia, kesehatannya juga tidak membaik. Oleh sebab itu, pada awal tahun 1675, prior memanggilnya kembali ke Firenze dan memberikan tugas menjadi magister. Ia menerimanya dengan senang hati, yang malah memiliki banyak waktu untuk melaksanakan askese, puasa, bahkan melampaui regula. Ia juga menjalin hubungan lebih erat dengan Tuhan. Ia berusaha memberikan praktik hidup doanya kepada para novis dan siapa saja yang membutuhkannya. Kadang-kadang ia juga pergi ke Fiesole untuk mengunjungi orang miskin dan sakit di rumah sakit. Sebagai magister, ia memberikan pengajaran dengan contoh hidup. Misalnya, jika novis tidak mau melaksanakan tugas, maka Angelus sendiri melaksanakannya. Ia bahkan sering menjadi bahan tertawaan para novis dan ia tidak merasa direndahkan dengan cara itu. Fiesole itu di sekitar Firenze, Florence. Kurang lebih 1,5 tahun menjadi magister, pada Desember 1676 ia dipindahkan ke Corniola, sebuah paroki kecil di dekat Empoli, juga di daerah Florence sana, dengan penduduk hanya sekitar 400 sampai 500 jiwa. Paroki ini walaupun umatnya sedikit, tetapi hubungan satu dengan lainnya adalah tidak baik, bahkan saling membenci dan bertengkar. Di paroki ini ia berusaha untuk mendekati mereka dengan berbagai cara, akan tetapi banyak orang malah membencinya. Apalagi Angelus memperhatikan orang miskin dan sakit, oleh sebab itu ia semakin tidak disenangi. Pastoran adalah sangat sederhana dan ia tidak terlalu memberi perhatian untuk pembangunan fisik pastoran, tetapi lebih membangun umat beriman. Di pastoran ia hanya ditemani seekor kucing dan perlengkapan rumah tangga yang sangat minim. Jadi bukan ditemani anjing. Walaupun suasana umat seperti itu, ia berusaha membantu mereka dan berhubungan dengan Tuhan. Terlebih-lebih dalam solitudo. Dalam kunjungan, hal yang paling utama dilaksanakan adalah pemberian nasihat kepada umat beriman dalam berbagai hal. Terlebih-lebih di dalam perjalanan hidup. Walau kelihatannya tidak diterima oleh sebagian besar orang, Angelus tinggal di paroki ini hanya beberapa bulan saja. Pastor Caritas. Dari pastor paroki ia mendapat tugas baru untuk menjadi anggota komunitas di Biara Karmel Siena. Tadi sudah kita lihat itu tempat dia ini Corniola. Ini makanan enak ini. Nanti kita lihat apa ini. Di pastoran paroki ia mendapat tugas baru untuk menjadi anggota komunitas di Biara Karmel Siena, tempat ia melaksanakan novisiat. Ia telah mengenal kota ini cukup baik. Di kota ini terdapat sekolah dan rumah sakit yang dikelola Yesuit. Siena itu saat ini juga menjadi salah satu kota turis yang banyak dikunjungi orang. Situasi penduduk di kota tidak jauh berbeda dengan kota-kota lainnya di Italia. Yaitu terdapat kesenjangan antara kaya dan miskin. Di segala penjuru kota terdapat orang miskin.
Angelus pindah ke kota ini pada tahun 1677 dan langsung membaur dengan orang miskin di segala penjuru kota. Ia juga mengunjungi orang sakit di rumah sakit. Bahkan ia mendapat izin dari prior biara di Siena untuk mengambil roti yang jenisnya agak keras tetapi enak. Dan saus untuk diberikan kepada orang miskin. Angelus pergi ke padang untuk mencari cikoria, ini cikoria namanya, ya, rumput ini cikoria. Dan setelah biasanya dimakan agak pahit-pahit sedikit. Ya. Dan setelah itu memasaknya bersama dengan saus dan roti yang diambil dari biara, lalu dijadikan minestrina. Nah ini minestrina. Ya. Sejenis bubur yang kemudian dibagikan, atau sejenis bubur atau sup ya, dibagikan kepada orang miskin setiap siang di pintu biara. Di kota inilah ia dipanggil dengan sebutan Pastor Caritas, Padre della Carità, bahasa Italinya, oleh seluruh penduduk kota yang pada waktu itu berjumlah sekitar 15.000 jiwa. Walaupun memberikan dirinya untuk orang miskin dan sakit, ia tidak pernah melupakan keheningan, doa, askese, dan bahkan mengunjungi tempat-tempat peziarahan seperti Katarina dari Siena. Angelus kemudian pindah ke Montecatini, juga di daerah situ, pada tahun 1680, agak ke utara sedikit. Montecatini ini terkenal dengan anggurnya. Jadi biasanya di Toskana memang itu terkenal dengan anggurnya, tapi daerah ini lebih-lebih. Jadi di sini juga dia melakukan hal yang sama. Lalu pada awal 1682 Angelus pindah dari Montecatini ke Biara Pisa. Ia memilih perpindahan itu pada malam hari agar tidak dilihat orang miskin. Di tempat ini ia tidak membuka dapur umum, tetapi ia dikenal sebagai Pastor Caritas. Sehingga seperti yang tadi di tempat dia tinggal, seperti di Siena. Sehingga banyak sumbangan dari berbagai kalangan, bahkan juga dari pimpinan gereja dan pemerintah setempat untuk berdatangan untuk dibagikan kepada orang miskin yang selalu berbaris setiap hari untuk mendapatkan sembako dari Angelus. Jadi perhatikan di sini, dia memberikan sumbangan karitas itu pertama, memang dia berusaha. Yang kedua memang banyak karena dia memang melakukan karitas itu secara otomatis juga sumbangan mengalir. Nanti juga di Roma juga hal yang sama. Ya. Sehingga dia tidak akan pernah mengalami kekurangan apapun untuk diberikan kepada orang miskin. Prinsipnya adalah diterima lalu dibagikan. Ya. Jadi bukan diterima untuk dinikmati sendiri. Nah itu beda. Pastor sakristan dan organis. Angelus tinggal hanya beberapa bulan di Pisa karena pada bulan Agustus 1682 ia telah pindah lagi kali ini ke Viviziano. Itu dekat di mana dia pertama mengenal Karmel, dekat tempat tinggalnya, ya, dekat asalnya. Dari Pisa ia dijemput oleh saudaranya dari Argiliano. Karena pergi ke Viviziano dari Pisa harus terlebih dahulu melewati kampung halamannya lalu ke biara Karmel tersebut. Jadi jangan berpikir bahwa naik bis atau apa enggak, itu bukan tipenya Angelus. Jadi dia lebih suka naik jalan kaki. Ya enggak, dulu juga enggak ada bis ya, paling naik keledai atau kuda. Walaupun banyak sembako dan barang lain di Pisa, ia hanya membawa sedikit uang. Dan pengemis pertama yang melihatnya langsung diberikan semuanya. Padahal jarak Pisa Argiliano 2 hari perjalanan. Ya, perjalanan kaki jaraknya sekitar 80 sampai 100 km. Jadi biasanya jalan kaki itu paling bisa antara 8 jam per hari. 8
Dan biasanya per jam itu antara 5 sampai 6 kilometer. Kalau kakinya panjang seperti kaki Romo Haji mungkin bisa 6 kilometer. Kalau kakinya pendek seperti kaki saya paling 5 kilometer. Nah, jadi bisa 8 kali 5 berarti 40 kilometer per hari. Harus berhenti, kalau enggak kakinya nanti misalnya enggak bisa kuat lagi untuk jalan besoknya. Ya. Siapa yang pernah jalan itu bukan naik gunung ya, naik gunung beda. Naik gunung itu 1 kilometer itu bisa berjam-jam untuk mendakinya. Ya, beda. Ia percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan hidup. Ia mendapat tugas yang baru sebagai sakristan dan organis di Biara Vivizzano. Setelah beberapa hari tinggal di rumah kelahirannya di Arzigliano, ia kemudian pergi ke Biara Vivizzano dan ia langsung melaksanakan tugas barunya sebagai sakristan dan organis. Nah, di biara ini Angelus juga berusaha berbuat banyak kepada orang miskin dan sakit. Walaupun ini saya kira Montecatini biaranya, ia juga harus membersihkan patena, piala, sibori, dan tempat lilin dan lainnya, termasuk juga mencuci peralatan misa. Nah, itu tugas sebagai sakristan. Jadi tugas sakristan bukan hanya mengatur, mempersiapkan misa dan juga mengatur pakaian, bukan itu. Belum lagi ia harus mempersiapkan misa. Sebagai organis ia harus selalu hadir setiap kali misa. Ya, siapa nanti sudah jadi imam jadi organis, nah perhatikan jadilah jadikanlah Angelus itu sebagai figur. Ia tidak mempersoalkan tugas baru ini karena bagi dia membunyikan harmonium untuk mengiringi misa dan ibadat adalah juga suatu doa seperti doa-doa lainnya untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui posisi tubuh sebagai organis. Jadi mungkin posisinya itu harus bergerak-gerak terus, kaki, tangan dan sebagainya. Apalagi dulu pasti punya harmonium, pasti diengkol-engkol terus kakinya, diinjak-injak. Nah itu bagi dia itu adalah sarana untuk berdoa. Luar biasa ya. Kadang ia membunyikan harmonium. Nah lihat ini harmonium jadi bukan organ. Ya, harmonium dengan berlutut dengan berbagai solusi yang dibuatnya. Mungkin ada para frater mungkin belum mengenal apa itu harmonium. Dulu di novisiat masih ada harmonium itu. Saya masih pakai dulu pernah itu ada harmonium. Kalau ibadat biasanya pakai harmonium, baru misa baru pakai organ. Magisternya dulu mengatakan seperti itu. Angelus hanya bisa memberikan karitas dengan cara ini, walaupun di biara ia membantu seorang tukang yang sudah tua dan tidak tahu lagi kemana ia harus pergi. Angelus selalu menolongnya, terlebih-lebih waktu sakit dengan memberikan makan, obat, dan kebutuhannya. Bahkan tempat tidur Angelus sendiri diberikan kepadanya. Perjalanan ke Roma. Nah, ini mulai sesuatu hal yang lebih serius. Pada tahun 1687, Prior Jenderal Paulus dari Santo Ignatius mengirim surat ke Prior Vivizzano, Carlo Maria Adami, agar Angelus diperkenankan menjadi anggota komunitas di Biara San Martino ai Monti Roma. Ini biaranya. Ya. Jadi nanti saat ini pun bentuk biara ini masih seperti ini, tidak diubah sama sekali. Ya. Dan apalagi memang daerah ini gerejanya juga nanti itu termasuk salah satu bagian arkeologi penting di Roma, karena di bawah dari gereja itu ada yang namanya Domus Ecclesiae. Ya, jadi termasuk gereja pertama di Roma. Saya sudah masuk ke situ waktu bertemu dengan Lucio Zappatore ini. Waktu pergi ke makamnya si Angelus ini, dia bilang, dia kasih kunci ini, kuncinya, silakan masuk. Ya, saya langsung masuk sendiri sampai ke bawah, sampai Domus Ecclesiae itu. Nah, ketemu juga dengan makam Angelus pertama. Nah, sekarang sesudah dia menjadi beato, jenazah makamnya dipindahkan di gereja. Ya, jadi sekarang
bisa dilihat oleh siapa saja. Nah, pada tahun 1600 mana sampai mana tadi? Dengan alasan yang bermacam-macam, termasuk tanda tangan dari tokoh umat, Prior Biara Vivicano berusaha menghalangi Angelus supaya tidak pergi ke Roma. Akan tetapi Prior Jenderal yang baru terpilih pada tahun 1686 memiliki kebijakan untuk membangun komunitas San Martino ai Monti menjadi percontohan. Oleh sebab itu, ia meminta beberapa orang dari berbagai provinsi yang memiliki cara hidup baik untuk menjadi anggota komunitas di sana. Jadi pilihan. Jadi Romo Albert itu pernah di Kuria, itu berarti dia itu pilihan untuk tinggal di Kuria. Nah, jadi bukan buangan. Nah itu. Atau karena disingkirkan ya sudah disuruh ke Roma. Nah bukan itu. Angelus diminta untuk menjadi magister di komunitas terpenting di dalam ordo tersebut yang pada waktu itu menjadi Kuria. Dengan ketaatan, Prior Vivicano akhirnya memberikan izin kepada Angelus untuk berangkat ke Roma. Jadi Roma itu tadi sudah saya tunjukkan di bagian selatan. Jadi lihat dari Vivicano tempat dia tinggal sampai ke Roma dia buat apa. Pada malam perpisahan Angelus berpamitan dengan seluruh anggota komunitas sambil berlutut. Pada malam itu juga ia berangkat yang ditemani oleh 2 orang awam sampai ke rumahnya Argiliano karena memang melewati rumahnya. Ia juga memilih berangkat pada malam hari agar tidak dilihat oleh kaum miskin. Prior bertanya kepadanya, apakah memiliki uang? Angelus menjawab dengan kejujuran bahwa ia tidak memiliki uang karena uang yang sebelumnya dikasih yang sebenarnya untuk menjahitkan jubah baru untuk digunakan di Roma telah diberikan kepada orang miskin. Walaupun demikian, Angelus juga tetap berangkat pada malam itu pada 12 Maret 1687. Sebelum berangkat menempuh perjalanan jauh, ia terlebih dahulu mampir di rumahnya di Argiliano untuk melihat ayahnya yang sudah lanjut usia karena ibunya sudah meninggal sebelumnya ya. Nah, lihat di sini perpisahan yang sangat mengerikan. Saya bisa membayangkan bagaimana kesedihan seorang tua. Ya. Setelah ayahnya mendengar bahwa ia akan berangkat ke Roma, ia terpaku karena tempat itu adalah jauh dan pasti sulit untuk bertemu. Angelus meminta doa restu kepada ayahnya, lalu melanjutkan perjalanannya. Ayahnya sempat menemani Angelus sampai pada titik tertentu, lalu ia kembali ke rumahnya. Nah, biasanya pasti berjalan, pasti ditemani dulu. Ya, pada saat-saat sudah itu pada titik tertentu harus berpisah. Nah, itulah lihat di sini bagaimana perpisahan yang sangat mengerikan, sangat menyedihkan menurut saya. Tentu juga menggembirakan bagi seorang tua ya. Ayahnya sempat menemani Angelus sampai pada titik tertentu, lalu ia kembali ke rumahnya. Perjalanan ke Roma ditempuh Angelus dengan berjalan kaki dan sendirian sejak dari rumahnya, bahkan dari Vivicano. Bukan dengan kereta atau kuda yang hanya digunakan oleh orang kaya dan bangsawan pada waktu itu. Dalam perjalanannya ke Roma, Angelus memiliki pengalaman. Suatu sore, ia ingin beristirahat di salah satu biara. Akan tetapi pemimpin biara tidak memperbolehkannya masuk ke biara karena jubahnya yang kotor selama perjalanan karena keringat, air hujan, lumpur, dan lainnya. Ia akhirnya tidur di tempat penjaga pintu. Keesokan harinya Angelus pamit kepada penjaga pintu lalu melanjutkan perjalanannya. Ia melewati Siena, jadi memang harus lewat situ kalau jalan kaki, jalan potong, jadi lewat tengah. Ya. Lalu tinggal di satu hari di biara tersebut, satu malam. Ya. Setelah saudaranya Thomas tinggal, kebetulan saudaranya Thomas tinggal di biara tersebut. Melihat jubahnya yang kumal dan kotor, Thomas menggantinya dengan jubah baru. Akan tetapi Angelus menolaknya. Di Siena sedikit demi sedikit Angelus mendekati tujuan. Akhirnya ia memasuki kota Roma melalui jalan Cassia. Jalan Cassia itu jalan menghubungkan utara dan masuk ke Roma.
Ya. Menjelang sampai di kota, Angelus melihat orang miskin yang penuh dengan luka-luka. Ia tidak memiliki uang untuk diberikan kepadanya. Lalu ia membersihkan luka-lukanya. Setelah itu Angelus meneruskan perjalanannya untuk mencapai biara San Martino ai Monti. Ia harus melintasi separuh dari kota tersebut karena biara itu terletak di pusat kota Kolosium dan reruntuhan bangunan Kekaisaran Romawi. Nah, ini biara San Martino ai Monti, ya, tempat yang dituju oleh Angelus. Nah, ini dari depan gerejanya. Jadi yang ini tadi itu dari samping, ini pintu ini, lihat, perhatikan ini. Pintu ini nanti kelihatan di sini. Nah, ini bagian ini. Lihat, ini yang sudah modern saat ini. Jadi tidak ada perubahan biara. Jadi perhatikan ini tetap ada. Ya, yang baru. Nah, lihat ini. Ya. Rasul Solidaritas. Sesampai di Roma, Angelus mendapat tugas sebagai magister. Ia menerimanya dengan senang hati, yang melihatnya bukan suatu prestasi karena mendapat tugas di pusat Ordo Karmel, tetapi suatu bentuk pelayanan di mana dibutuhkan. Di kota ini, Angelus suka mengunjungi tangga suci yang namanya Scala Santa, yang terletak di depan Basilika Yohanes Lateran. Jadi tidak jauh dari biara memang. Ya. Dan setelah itu tidak jauh dari tempat itu pergi ke rumah sakit Yohanes Lateran. Ya, itu punyanya Keuskupan. Jadi Yohanes Lateran. Ini dari belakang biara gereja itu San Martino ai Monti. Ini kuria sekarang ya. Ini kuria. Jadi tempat yang sama provinsialat Italia dengan Kuria, ya, cuma bertolak belakang aja. Ya. Nah, ini salah satu foto yang sangat terkenal dan itu saya kira di mana-mana dipajang sekarang. Ya. Ini salah satu foto yang sangat terkenal dari Beato ini. Nah, ini rumah sakit Lateran yang banyak pasiennya pada waktu itu, ya, dan juga sampai sekarang itu menjadi rumah sakit yang banyak digemari. Tempat ini adalah tidak jauh dari biara. Setelah ia merasakan penderitaan Kristus di tangga suci tersebut, tadi Scala Santa, ia melihat realitas penderitaan yang dialami manusia, yaitu ke rumah sakit. Jadi jalurnya Scala Santa dulu, tangga suci, lalu pergi ke rumah sakit. Ya. Oleh sebab itu, ia meminta kepada jenderal agar diberikan waktu untuk melayani orang miskin dan orang sakit di rumah sakit Yohanes Lateran. Jenderal memberikan izin. Oleh sebab itu, mengunjungi orang yang mengalami segala penderitaan yang diakibatkan oleh berbagai penyakit dan melayani orang miskin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidupnya di kota Roma. Nah, inilah yang selalu digeluti sampai akhir hidupnya. Angelus cepat bergerak dan mengunjungi, memberikan pengakuan dan nasihat, sehingga kehadirannya di rumah sakit menjadi suatu kebutuhan bagi orang sakit. Bukan itu saja, ia juga menyapa para dokter, para perawat, pengunjung, sehingga ia menjadi sangat dikenal di rumah sakit tersebut. Ya, jadi mirip dengan Romo Aji, terkenal di seluruh rumah sakit di Malang. Tapi perhatikan apa yang dibuat oleh Angelus, mencari ciri khas untuk mengunjungi orang sakit, bukan hanya mendoakan. Nah, mungkin Romo Aji bisa belajar dari Angelus ini. Ya. Angelus memiliki cara tersendiri untuk mengunjungi orang sakit dengan memberikan hiburan. Ya. Ia bahkan membawa penari sukarelawan untuk menggembirakan orang sakit.
Ia juga menceritakan cerita menarik dan lucu. Nah, saya tidak tahu apakah Romo Haji pernah mendongeng kepada orang sakit. Nah, ini suatu gambaran masukan ini untuk Romo Haji ini. Dan bahkan menghibur dengan topeng atau tari topeng. Saat ini cara tersebut menjadi salah satu sarana untuk menghibur orang sakit yang disebut dengan clown therapy. Kalau kalian browsing Google, cobalah cari clown therapy. Nah, itu diinspirasi oleh Angelus Pauli. Clown itu artinya badut sebenarnya, badut. Jantan, kambing jantan itu. Tapi sebenarnya arti lain dari itu adalah memberikan suatu hiburan, memberikan suatu yang lucu-lucu. Jadi terapi melalui suatu hiburan. Nah, itu saya kira masuk akal. Kalau orang sudah mau mati kok misalnya kadang-kadang mereka tidak membutuhkan itu aja, mungkin semacam hiburan. Gitu. Nah, ini diprakarsai atau diinspirasi oleh Angelus Pauli. Saya dengar juga dengan situasi yang saat ini, pandemi 19 itu mereka yang kena, mudah-mudahan juga kita semua sehat-sehat, kadang-kadang merasa tidak punya harapan lagi. Dan saya dengar di Eropa beberapa orang yang mengunjungi atau orang-orang yang mengunjungi rumah sakit, terlebih-lebih mereka yang tidak punya harapan lagi, yang mau menggunakan clown therapy ini, ya, memberikan suatu penghiburan. Mungkin mereka tidak punya harapan lagi, ya mungkin tinggal hiburan aja yang mereka butuhkan. Nah, mungkin cara itu mungkin bisa lebih masuk untuk memberikan semangat kepada mereka. Nah, Angelus menjadi magister sampai dengan tahun 1690. Setelah itu ia diminta menjadi ekonom, sakristan dan organis. Jadi kembali lagi tugasnya seperti di Viviciano. Ini sampai jam berapa saya ini? Jam 10. Oh, oke, baik, masih ada setengah jam lagi. Tugas yang sama telah dilaksanakan di Viviciano selama beberapa tahun. Akan tetapi, nah ini lukisan, ini foto yang juga sebenarnya lukisan tapi lebih asli. Ini lukisan ini. Ya, ini ada lukisannya ada di Sant'Alberto di Roma, di Cisa. Ya. Nah, ini juga salah satu foto dari Albertus. Lihat ini, yang ini adalah roti ya. Ini kalau bahasa Italinya panino, nah itu roti kecil. Nah, itu. Ya. Yang ini dikenjangnya juga roti. Angelus baru pertama sekali dalam tugas ekonom, ia selalu jadi sebagai ekonom dia baru pertama sekali ya. Sejak di Viviciano itu dia tidak mendapat tugas itu. Dalam tugas ekonom, ia selalu tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan biara. Nah, ini juga mungkin bagi ekonom, jadi untuk kebutuhan ekonomi itu untuk kebutuhan biara. Ya. Di samping itu, Angelus juga melaksanakan karitas kepada orang miskin. Setiap hari orang miskin selalu berbaris di depan pintu biara. Nah, jadi lihat ini foto ini salah satu gambar situasi pada waktu itu. Mereka dibagi dalam dua baris, laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan anak-anak. Angelus sebelum membagikan sembako, terlebih dahulu mengajak mereka untuk berdoa. Anak-anak mendapatkan setengah kantong, sementara itu orang dewasa mendapatkan 1 kantong. Di samping itu anak-anak juga mendapatkan minestra. Minestra tadi itu yang semacam sup dan bubur. Kalau hari Minggu dan hari raya ada jatah lebih banyak. Orang miskin ini mendapatkan sembako lebih, bahkan juga mendapatkan spaghetti dan telur. Wah, kalau frater dapat telur itu sarapan udah senang sekali. Ya, itu mirip dengan pengemis pada waktu periodenya Angelus. Pada tahun 1701 Sungai Tiber meluap sehingga banyak orang kehilangan tempat tinggal di sepanjang sungai tersebut. Jadi Sungai Tiber itu yang membelah kota Roma dan tidak jauh juga dari
Biara San Martino ai Monti. Pada 22 Desember 1702, Sungai Tiber meluap lagi yang mengakibatkan kerusakan lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu bulan berikutnya, tepatnya 4 Januari 1703, sungai ini mengamuk kembali yang mengakibatkan kerusakan lebih besar lagi, terlebih-lebih sekitar Pulau Tiberina. Di sana memang ada pulau, ya, namanya Pulau Tiberina. Di samping kerugian materi, wabah penyakit juga melanda banyak penduduk. Saya kira ada di sini Pulau Tiberina. Nah ini teritorialnya Angelus Pauli. Jadi biara itu di sini, San Martino, lihat ini, San Martino ai Monti, ya. Biara itu di sini. Nah ini Colosseum. Jadi daerah ini semua ini adalah tempat teritorialnya di mana dia memberikan melayani orang-orang miskin dan juga gelandangan dan juga mereka yang membutuhkan makanan. Ya. Jadi lihat ini San Lateran. Jadi rumah sakit itu di sini. Ini Scala Santa itu tadi di sini. Jadi ini Basilika Lateran. Ya. Jadi lihat segitiga, bisa dikatakan segitiga emas bagi segitiga emas dari Angelus Pauli. Ya. Nah ini rumah sakit pada periode itu, ya, rumah sakit Lateran. Ya sekarang masih ada besar, salah satu rumah sakit terbesar di Roma itu. Nah ini Isola Tiberina. Ya. Sekarang ini rumah sakit di sini. Ini rumah sakit. Dan ada, saya kurang tahu kongregasi apa yang melayani di sini. Ya. Bencana melanda Roma belum berhenti di situ. Karena pada 2 Februari 1703, Roma diguncang gempa kuat yang memberikan bencana di mana-mana. Kemudian gempa lagi terjadi pada 1705-1706. Bencana lain adalah badai dingin melanda kota Roma pada 1709 sehingga banyak orang sakit dan meninggal. Nah ini menjadi pekerjaan Angelus itu tambah banyak. Pada tahun 1711 gempa terjadi lagi. Ya, demikian pada tahun 1714 wabah penyakit melanda kota Roma dan sekitarnya sehingga banyak orang datang dari sekitar Roma ke kota untuk mendapatkan pertolongan medis dan terlebih-lebih untuk mendapatkan sembako. Pada tahun 1718 kelaparan melanda kota Roma yang mempersulit keadaan. Angelus tidak henti-henti membantu mereka yang sakit, kehilangan rumah dan lainnya dengan memberikan sembako dan kebutuhan mereka dalam beberapa tahun yang sulit tersebut. Jadi lihat mulai dari 1701 sampai dengan 1718 bencana bertubi-tubi. Banyak orang miskin datang ke biara untuk meminta sembako seakan biara adalah pasar untuk mendapatkannya. Nah itu foto yang kita lihat tadi, saya tunjukkan tadi itu salah satu suasana pada waktu itu di mana anak-anak juga datang ya. Tadi digambarkan berbaris malah mereka. Angelus tidak mampu menolong mereka seorang diri. Oleh sebab itu ia dibantu oleh relawan dan beberapa keluarga. Nah biasanya di orang-orang Italia itu suka dengan relawan-relawan itu suka. Ya, kalau ada peristiwa-peristiwa tertentu itu banyak orang relawan yang mau membantu. Nah saya alami sendiri waktu misalnya Yohanes Paulus II meninggal, saya pas di sana, itu relawan itu berdatangan dan tidak dibayar sama sekali. Ya, untuk makan apa mereka malah sendiri merelakan diri untuk mengeluarkan uang. Gitu. Orang-orang Italia memang dalam hal ini sangat luar biasa. Walaupun orang miskin banyak datang ke biara untuk mendapatkan sembako, Angelus tidak pernah merasa khawatir akan apa yang harus diberikan kepada mereka. Biara tidak bisa menyokong mereka. Jadi lihat ini, jadi bukan biara yang menyokong. Karena mereka juga membutuhkan hidup. Melalui kebajikan Angelus, orang-orang kaya, bangsawan,
dan bahkan dari gereja selalu memberikan sumbangan dan sembako untuk disalurkan oleh Angelus. Nah, inilah yang menjadi suatu, artinya Angelus itu hanya saluran pembagi, pengorganisir. Ya. Nah, biasanya orang-orang kaya juga malah lebih suka seperti itu, karena mereka tidak mungkin mau atau tidak ada waktu untuk langsung membagikan itu, dan juga tidak tahu siapa yang harus diberikan. Ya, bisa jadi, jangan lupa bahwa mengaku diri miskin ternyata menipu. Nah, itu sering sekali terjadi. Ya, atau bisa jadi juga orang miskin yang menipu, bisa juga. Ya. Apalagi Angelus memiliki prinsipnya bahwa kalau saya kekurangan sembako untuk membantu orang miskin, maka saya berharap kepada Tuhan dan Ia tidak pernah mengabaikan apa yang saya butuhkan. Dan saya telah mengalaminya berulang kali. Nah, ini misalnya tadi saya katakan bangsawan itu, misalnya dari raja dari Napoli itu biasanya juga membantu. Ya. Bahkan nanti dalam devosi-devosi yang diorganisir oleh Romo Lucio Zappatore ini, itu perwakilan dari Napoli itu, dari bangsawan di sana itu juga sering berpartisipasi, karena mereka tahu bahwa pendahulu mereka juga membantu Angelus untuk hal-hal sembako. Oleh sebab itu, ia tidak pernah mengalami kesulitan untuk memberikan kebutuhan kepada orang miskin dan juga orang sakit di rumah sakit Yohanes Lateran. Angelus juga mengunjungi penjara yang memberikan kepada mereka makanan, pakaian, dan sepatu, di samping memberikan semangat hidup dan pertobatan. Hal lain yang dikerjakan Angelus adalah mencari sumbangan untuk pembangunan gereja purifikasi yang mau roboh di Bukit Oppio. Ya, ini Koloseum tadi itu, ya. Di suasana pasti periode itu masih, sekarang suasana yang lain. Ya. Sikap gereja. Pada waktu Angelus sampai di Roma, pimpinan gereja tertinggi pada waktu itu adalah Paus Innocentius ke-11. Paus ini membuat pembaruan di dalam gereja, termasuk juga Roma, dengan pembenahan pemerintahan dan ekonomi Vatikan. Ia mengkondisikan uskup yang berkualitas, memilih kardinal yang mau bekerja, bukan berdasarkan kedudukan atau kekayaan atau nepotisme yang pada waktu itu masih merajalela di dalam gereja. Ya. Meningkatkan kualitas katekese, perhatian kepada orang miskin, sakit, dan mengajak para tarekat untuk turun membantu umat beriman, terlebih mereka yang membutuhkan. Saya dapat informasi dari Romo Lucio, kayaknya pernah Angelus ini diminta menjadi kardinal atau apa semacam itu, tapi dia tolak. Karena kalau dia katakan, kalau saya menjadi itu, orang miskin akan menjadi kehilangan. Nah, itu. Dia apakah benar apa enggak itu? Bisa jadi karena Angelus ini tidak menulis banyak, ya. Bisa dikatakan dia enggak ada waktu untuk menulis itu. Dia lebih condong pada pelaksanaan karitas. Jadi tulisan-tulisan, kutipan-kutipan dari dia sebenarnya kita dapat dari fragmen-fragmen dari kutipan-kutipan dari orang lain. Ya. Kehadiran Angelus melalui solidaritasnya kepada kaum miskin dan sakit memberikan kelegaan kepada gereja untuk membantu mereka. Sayang Paus ini tidak memiliki umur panjang. Ia kemudian digantikan oleh Alexander ke-7. Yang praktis dia berbuat banyak kepada gereja, terlebih di Roma karena kepemimpinannya berdurasi hanya 2 tahun. Innocentius ke-12 menggantikan Alexander. Ia pun hanya menggembalakan gereja dalam kurun waktu singkat, hanya 9 tahun. Walaupun demikian, Paus ini memberikan perhatian sangat besar kepada orang miskin dan sakit, berusaha untuk memajukan kehidupan moral gereja dan mengajak para tarekat untuk pembaruan dengan kembali ke sumber spiritualitas dan karisma awal.
Ia juga memperbaiki moralitas kaum religius supaya lebih mementingkan hal spiritual dan pelayanan dibandingkan dengan materi. Bahkan umat beriman pun diajak untuk melaksanakan pembaruan di dalam iman melalui sikap dan cara hidup. Ia mengenal Angelus sangat baik. Bahkan ia memintanya menjadi kardinal, tetapi Angelus menolaknya karena merasa berat meninggalkan pelayanan kepada orang miskin dan sakit dengan mengatakan bahwa akan terjadi malapetaka bagi mereka. Paus ini berusaha mengubah tradisi reformasi dengan memilih pemimpin gereja terlebih kardinal berdasarkan kualitas bukan karena maksud kepentingan pribadi. Paus pengganti Innocentius ke-12 adalah Clemens yang memberikan perhatian pada yang sangat mendukung pelayanan Angelus kepada orang miskin dan sakit. Apalagi tahun 700 sampai 704 banyak bencana melanda Roma dan Paus Clemens mempercayakan pelayanan kepada mereka yang karena bencana melalui Angelus. Jadi lihat Angelus sebagai penyalur. Ya. Apalagi Paus mengetahui bahwa Angelus datang dari Vivicano ke Roma dengan berjalan kaki. Rasa kagum bukan saja datang dari Paus tetapi juga dari para bangsawan dan terlebih umat beriman. Clemens ke-11 selalu memberikan dorongan kepada Angelus akan solidaritasnya sebagai kerasulan gereja, terlebih-lebih melalui cintanya kepada orang miskin dan sakit. Dengan cara hidup ini, orang kaya dan bangsawan mempercayai Angelus, sehingga bantuan sembako tidak pernah kurang untuk diberikan kepada orang miskin, walaupun jumlah mereka hari demi hari semakin banyak. Bagian akhir, Caritas Angelus selalu dilaksanakan sampai akhir hidupnya. Pada tanggal 14 Januari 1720, musim dingin semakin mencekam. Jadi ini Januari itu mulai dingin-dinginnya, Januari Februari. Pada saat 2 pagi, ia terjatuh di bangku kor. Ia dibawa ke kamarnya. Ia mengalami sakit paru-paru basah. Ya, karena dingin, masuk akal. Siang harinya karena ada keluarga membutuhkan bantuan, ia pergi keluar untuk membawa sembako ke keluarga tersebut. Karena dingin, ia cepat-cepat berjalan dan keringatan yang memengaruhi penyakitnya. Sekembali di biara, ia mengalami demam tinggi sehingga ia harus beristirahat total. Beberapa hari kemudian keadaannya berangsur baik, walaupun ia menyadari bahwa ia akan segera beralih dari dunia ini. Sebelum ia menerima sakramen orang sakit, ini sangat luar biasa cara dia mendekati konfraters yang membencinya. Wah ini suatu figur yang mungkin kita bisa belajar banyak dari Angelus. Ia ingin terlebih dahulu mengaku dosa kepada seorang konfrater yang selalu mengkritisinya karena pelayanan karitas dan bahkan konfrater tersebut sangat membencinya. Setelah pengakuan, konfrater tersebut menangis terseduh-seduh sewaktu keluar dari kamar pengakuan dan mulai saat itu ia selalu mendampingi Angelus sampai pada akhir hidupnya. Lihat bagaimana Angelus itu mendekati orang yang membencinya. Ya. Bahkan meminta mengaku kepadanya. Bayangkan itu. Ya. Kita berani seperti itu? Berita Angelus sakit sampai kemana-mana. Oleh sebab itu banyak orang miskin datang di depan biara untuk melihat. Berita juga sampai ke Vatikan, pimpinan negara dan bangsawan. Oleh sebab itu dokter personal dari orang-orang penting dikirim untuk merawat Angelus, termasuk dokter pribadi dari Clemens ke-11. Akan tetapi keadaan Angelus tidak tertolong. Pada tanggal 18 Januari 1720, Angelus menerima komuni dan setelah itu ia menerima perminyakan orang sakit. Setelah menerima sakramen orang sakit, ia berkata, "Saya berterima kasih kepadamu Yesus karena engkau telah merendahkan diri untuk mengunjungi
mengunjungiku dan engkau hadir di dalam jiwa seseorang pendosa seperti jiwa saya. Ini adalah luka-lukamu, Yesusku, yang menganugerahkan surga. Luka-luka ini akan diberikan kepadaku. Darah ini telah engkau tumpahkan untuk dosa-dosaku dan akan menerima penitensiku untuk menghapusnya. Tuhan, engkau mati untuk kasih kepadaku. Perkenankanlah saya mati demi kasih-Mu. Tuhan Yesus Kristus, engkau telah menderita banyak dan sudilah menerima penderitaanku yang sakit ini. Setelah itu ia meminta seluruh konfrater untuk memaafkan segala kesalahan yang telah dilakukan kepada mereka, dan sambil tersenyum ia berkata, sekarang saya sudah siap untuk pergi ke hidup lain. Tanggal 19 Januari 1920 konfraters yang dipimpin oleh prior berdoa bersama Angelus, dan dari raut mukanya muncul sukacita. Pada 20 Januari 1720 subuh ia beralih dari dunia ini ke dunia lain. Selama 3 hari, tubuh Angelus disemayamkan di gereja San Martino ai Monti, yaitu gereja biara. Orang berdatangan dari mana saja, bahkan Pangeran Napoli, ini yang tadi saya katakan, agar orang banyak bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Angelus, maka jenazahnya diarak dari gereja San Martino ai Monti sampai ke Basilika Maria Maggiore. Jadi itu tidak jauh memang, tapi diarak ke sana supaya umat orang-orang itu, karena saking banyaknya orang datang, supaya orang bisa memberikan penghormatan terakhir kepada dia. Nah, sekarang itu juga dalam devosi kepada Angelus itu, Romo Lucio Zappatore ini juga mengarak jenazah Angelus itu dari gereja San Martino ai Monti ke Maria Maggiore. Juga biasanya juga kalau dibuat peringatannya atau perayaannya. Ya. Waktu Angelus meninggal, orang sudah mengeluh-elukannya menjadi santo karena kebajikan yang telah dilaksanakannya selama hidupnya. Untuk menindaklanjutinya, proses beatifikasinya dimulai tahun 1740 sampai 53. Akan tetapi baru pada tahun 1781 atau Pius VI menggelarinya dengan venerable. Setelah beberapa mukjizat mukjizat Tuhan melalui Angelus yang semuanya pada abad ke-20, Paus Benediktus ke-16 menyatakan sebagai beato pada 3 Juli 2009 yang kemudian dirayakan pada setiap tanggal 25 April 2010 di Basilika Yohanes Lateran. Jadi dinyatakan beato pada tanggal tersebut. Ya, baru perayaannya baru 25 April. Pertanyaan mendasar ialah mengapa Angelus baru dibeatifikasi setelah lebih dari 300 tahun? Alasan pertama adalah bahwa sebelum Paus Clement ke-11 menjadi pemimpin gereja, Paus sebelumnya dengan gampang menyatakan orang kudus. Oleh sebab itu Paus Clement memberikan kebijakan bahwa seseorang tidak dijadikan kudus kalau belum berselang 50 tahun dari kematiannya. Prinsip ini dipegangnya walau Paus setelahnya sering melanggar. Alasan kedua yang berkaitan berasal dari advokat setan yang mengatakan bahwa Angelus tidak mengunjungi rumah sakit khusus perempuan yang terletak di sebelah rumah sakit Yohanes Lateran, dan hal ini dianggap sebagai halangan, semacam diskriminasi gender. Alasan terakhir yang juga berasal dari advokat setan itu artinya yang tidak setuju, adalah clown therapy. Ya, juga dianggap sebagai suatu halangan. Nah, ini yang bisa kita lihat dari riwayat hidupnya. Riwayat hidup lebih jauh nanti bisa dilihat di artikel yang saya tulis di sini dalam buku ini. Mungkin masih ada waktu, kita lihat di sini, kita kunjungi apanya. Ini gereja yang tadi bagian depannya kita lihat. Jadi dalamnya ini
gereja yang bagus, namanya gereja San Martino Aimonto, Santo Martinus sebenarnya. Ini Santo Martinus itu adalah termasuk orang Kristiani purba. Ya. Jadi maka itu tetap dipertahankan. Jadi bukan nama Karmel gerejanya. Ya. Nah ini yang sekarang lihat begitu. Jadi yang sebelumnya ini lihat tidak ada diubah sama sekali. Ya. Memang tidak gampang untuk mengubah di sana, tidak boleh karena harus izin dari arkeologi Roma karena ini sudah masuk dalam situs Roma. Ya, apalagi di bawah gereja ini yang tadi saya katakan itu Domus Ecclesiae, salah satu peninggalan dari gereja purba ya pada abad ketiga. Nah ini Domus Ecclesiae-nya lihat. Jadi ini di bawah 2 lantai di bawah atau 3 lantai saya kira. Jadi paling bawah. Ya. Jadi kalau masuk sini, kalau siapa yang penakut, misalnya takut setan, ya jangan masuk sini. Nah, ini memang tempatnya agak serem. Ya. Nanti dari sakristi begitu kita turun dinyalakan lampu. Nah, sudah itu kita masuk sendiri. Saya jalan sendiri di sini. Ya. Nah ini daerah tempat-tempat Domus Ecclesiae itu, jadi tempat-tempat Kristiani awal berkumpul di sini. Jadi memang dibuat seperti itu supaya tidak dibangun. Ya. Nah ini tempat makam ini sarkofag. Gitu. Ya. Saya tidak lihat di dalamnya apakah masih ada tulangnya, dan tidak ada lagi di situ tulangnya. Nah ini bagian dalam, pasti altarnya pada waktu itu, lihat di sini. Nah ini makamnya di lantai kedua itu dulu sebelumnya Angelus Pauli itu dimakamkan. Ya. Lalu sekarang setelah dia dibeatifikasi, jenazahnya diangkat di gereja sekarang. Nah ini lihat makam tanda dia dimakamkan di sini pada waktu itu. Ya. Nah ini sekarang sudah di gereja. Ya. Jadi ini bukan jenazahnya ya, jadi memang dibuat miniatur seperti itu. Tapi ini sepatu ini masih sepatunya katanya, yang ini. Dan rosario itu juga masih rosario ya, tapi yang jubahnya enggak. Ya, jubahnya nanti akan kita lihat di bagian lain. Ini lihat sepatunya. Ya, kalau jadi bisa dimengerti ini kelihatannya satu lebih besar daripada yang lainnya. Ya. Jadi memang sederhana. Nah ini kayak katanya rosario ini masih dulu rosarionya dia. Ini lihat sepatunya, saya zoom memang lihat dia jahit-jahit semua di sini lihat ya. Nah ini kamar dari siapa ini? Sebentar. Ini bukan setan, bisa jadi setan itu. Ini kamarnya yang tadi saya katakan semacam museum, dibuat seperti museum oleh provinsi Italia. Ya. Jadi ini peti, bukan peti jenazah ini ya, ini tempat penyimpanan pakaian. Dulu bukan lemari tapi peti biasanya. Nah, ini topinya. Jadi saya juga masuk di sini. Ya, jadi suatu kehormatan bisa masuk ke kamarnya yang dulu digunakan oleh Angelus ini. Nah, ini tempat mungkin kita jelaskan sedikit. Ini tahu apa ini? Jam pasir. Ya, jam pasir. Ini askese. Ini juga termasuk bahan askese, tali ini semacam duri. Nah, lalu ini tempat ini bukunya, nah ini tempat tidurnya sebelah sini, sebelah kiri. Ya, ini kasurnya itu lihat itu, ya memang sudah lama ya, 300-an tahun ya. Nah ini pintunya. Nah, jadi pintu biara pada waktu itu seperti ini. Jadi bandingkan dengan pintu biara, pintu kamar kalian, memang masih lebih bagus pintu kamar kita sekarang ya daripada pintu kamar Angelus. Nah ini yang tadi itu, jadi lebih dekat jam peralatan askese. Ini
pakaian dingin biasanya dimasukkan sebelum jubah. Ya. Ya, lihat sebelah kiri ini mantolnya. Ya. Nah ini juga, jadi, nah ini mantolnya. Nah ini tempat tidurnya pada waktu itu. Ada topi, ada selimut, ya kasur, terus bawahnya itu bukan spring bed, tapi tidak tahu anyaman-anyaman ini. Ya. Nah ini peralatan kamarnya yang lain. Nah ini yang bisa kita lihat. Saya memang agak cepat supaya pas waktunya. Ini pas waktunya karena tadi juga hilang waktu untuk untuk hal-hal teknis. Nah ini coba lihat petanya ini. Jadi Arciliano dia dari sini, terus dia banyak tadi di daerah sini, Florence, Pisa, Livorno misalnya ini, Empoli. Terus di sini nanti ada Fiesole sini, ya, Pistoia, waktu dia sakit di Montecatini ini. Ya. Lalu pergi nanti dia jalan kaki, lihat dari sini dari rumahnya, mampir dulu di Siena, taruh sampai ke Roma. Ya, dari lewat sini. Nah, ya sih kita lihat zoom. Nah ini yang sekarang biara San Martino e Monti ya. Ya ini sekarang biaranya. Jadi perhatikan ini tidak ada perubahan sama sekali. Jadi ini dalamnya semua ini yang tadi saya tunjukkan sudah. Nah ini yang tadi saya katakan, misalnya ini tadi dia di mana tadi? Itu daerah sini ya. Jadi Colosseum. Jadi nanti ke sini. Ya, sampai ke sini. Ini Basilika Lateran itu ya. Jadi dari sini terus sini. Ini yang Tiberina, dia di Sungai Tiber tadi yang saya katakan tidak jauh dari biaranya. Baik, ini yang bisa saya katakan. Kalau misalnya ada waktu lagi nanti di sini ada juga video, masih waktu nanti ini durasinya cuma 2 menit, 3 menit, tapi dalam bahasa Itali. Ya, kalau misalnya ada waktu nanti bisa saya terangkan sedikit. Baik, makasih. Baik, tepuk tangan. Baik, tadi kita sudah belajar bersama mengenai Beato Angelo Pauli, dan kita tahu bahwa seluruh perjalanan hidupnya diabdikan untuk melayani mereka yang berkekurangan dengan berbagai cara. Tadi dikatakan mencukupi kebutuhan jasmani dengan memberi makan roti ya. Di situ seringkali disebutkan, lalu kemudian menghibur yang sakit dengan melucu ya, lalu kemudian menjadi organis dan sakrista. Dan itu semua adalah hal-hal sederhana yang ia gunakan untuk melayani orang lain, dan dengan kata lain dia juga menjadi saluran berkat pada sesama. Mari kita tepuk tangan sekali lagi untuk kesempatan kali ini. Dan setelah ini kita akan break dulu. Pukul 10 kita akan kembali lagi pada sesi berikutnya pada pukul 10.30. Siara panggil
Elia. Aku bekerja segiat-giatnya bagi Yahweh, bala tentara. Apa kerjamu di sini, hai Elia? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Yahweh, bala tentara.